Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kusuma Dumadi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perdagangan luar negeri, impor dan ekspor. Untuk yang pertama itu ada pengertian perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri itu adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan antara suatu negara dengan negara lain. Perdagangan ini melibatkan pertukaran jasa, barang, dan komoditas yang melewati batas suatu negara. Selanjutnya itu ada faktor-faktor kenapa sih terjadinya perdagangan luar negeri. Yang pertama itu ada perbedaan sumber daya alam, yang dimana uh, tiap negara itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Dan yang kedua itu ada perbedaan teknologi, yang dimana teknologi suatu negara itu kan nggak bisa sama. Dan yang ketiga itu ada kebutuhan di suatu negara. Dan yang terakhir itu ada iklim dan geografis. Selanjutnya itu ada pengertian dari ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Barang yang diekspor biasanya merupakan hasil produksi dalam negeri yang memiliki kelebihan pasokan atau unggulan tertentu. Contohnya itu di Indonesia, kita itu sering mengekspor kopi-kopi dari Indonesia ke luar negeri. Selanjutnya itu ada pengertian dari impor. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain. Barang yang diimpor biasanya adalah produk yang sulit diproduksi di dalam negeri atau memiliki kualitas lebih baik di luar negeri. Yang contohnya itu di Indonesia, kita sering sekali impor barang-barang elektronik seperti handphone, laptop, dan sebagainya. Dan selanjutnya itu ada kebijakan ekspor. Yang pertama itu dari pemerintah bisa memberikan edukasi untuk masyarakat kita agar masyarakat kita ini mau gitu bikin bisnis yang terkait ekspor, bukan pasarnya lokal doang. Dan yang kedua itu ada pemberian subsidi. Subsidi di sini maksudnya seperti peringanan perizinan untuk ekspor dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu ada pemerintah atau negara itu turut andil dalam perjanjian perdagangan internasional. Selanjutnya itu ada kebijakan impor. Yang pertama itu untuk tarif bea masuk dipertinggi karena agar barang-barang lokal itu nggak kalah saing dari impor. Dan yang kedua itu kuota impor itu dibatasi. Dan yang ketiga itu larangan impor untuk barang-barang tertentu seperti contohnya beras dan tepung terigu dan kebutuhan untuk sehari-hari. Dan yang terakhir itu adalah standar mutu. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu udah kebanjiran banget barang-barang impor yang grade-nya tuh rendah banget. Yang padahal kalau dinilai kualitasnya itu kalah banget dari lokal. Mereka itu menang cuma karena harga. Contohnya itu kayak baju-baju dari China atau barang-barang fashion seperti lainnya gitu loh. Sekian materi perdagangan luar negeri, impor dan ekspor dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.